Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang anak angkat dalam hukum Islam yang meliputi pengertian anak angkat, pengangkatan anak pra-Islam, kedudukan anak angkat dalam hukum Islam, hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan bapak angkat dan bapak kandung. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5 sendiri. Yang pertama ada Arif Rahman Dwi Hadi yang akan menjelaskan tentang pengertian anak angkat dan juga pengangkatan anak pra-Islam. Lalu yang kedua ada Saputri Maharani yang akan menerangkan tentang kedudukan anak angkat dalam hukum Islam. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Daniel Salsabila, yang akan menjelaskan tentang hubungan kekeluargaan anak angkat dengan bapak angkat dan juga bapak kandung. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Baik, untuk poin yang pertama adalah pengertian anak angkat. Arti anak angkat menurut Kamus Hukum adalah seorang yang diambil dan diperlakukan sebagai anak sendiri, meskipun bukan keturunan mereka suami istri tersebut. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disahkan menjadi anak sendiri. Pengangkatan seorang sebagai anak sering disebut adopsi, yang berasal dari kata Belanda adopsi, sesuai dengan terjemahan kata bahasa Inggris adoption. Pengertian anak angkat juga dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 dan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Selanjutnya, poin yang kedua, pengangkatan anak pra-Islam. Tradisi pengangkatan anak telah berlangsung sejak masa sebelum datangnya Islam atau pada masa pra-Islam. Menurut Mahmud Shaltut, seorang mantan rektor Al-Azhar, ia mengatakan praktek pengangkatan seorang menjadi anak ini telah ada sebelum datangnya Islam, dilakukan oleh bangsa-bangsa lain seperti bangsa Romawi, Yunani, India, dan beberapa bangsa kuno lain. Pengangkatan anak pada bangsa Arab dikenal dengan istilah at-tabani. Secara terminologi berarti pengangkatan anak, pengambilan anak oleh seseorang yang kemudian dinasabkan kepada dirinya. Terdapat pengertian lain juga yang disebut at-tabani adalah seorang yang sengaja dinasabkan kepada dirinya, padahal anak tersebut sudah memiliki nasab yang jelas kepada orang tua kandungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputri Maharani. Di sini saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang kedudukan anak angkat dalam hukum Islam. Pertama, dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. Pertama, dalam pandangan hukum Islam, anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat, dan saudara angkat tidak memiliki hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tapi harus menjaga ketentuan mahram dalam hukum Islam. Antara lain tidak diperbolehkan melihat aurat, berhalwat, ayah atau saudara angkat tidak dapat menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. Ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya, dan anak angkat tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Sedangkan kedudukan anak angkat menurut hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandungnya. Dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan
dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. Menurut pandangan hukum Islam, mengangkat anak itu hukumnya mubah atau boleh. Nah, untuk prinsipnya tersendiri, prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk yang selanjutnya adalah hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua kandung dengan orang tua kandung dan orang tua angkat. Yang pertama, menurut hukum adat. Nah, pengangkatan anak menurut hukum adat dilakukan dengan cara terang atau tunai. Yang dimaksud terang atau tunai itu adalah dilaksanakan dengan upacara-upacara adat. Macam dan pelaksanaan upacara adat ini dianggap sebagai perbuatan hukum yang diisyaratkan dalam pengangkatan anak. Dan macam-macam ini beda antara satu masyarakat dengan masyarakat adat yang lain. Misal di Jawa terdapat pengangkatan anak-anak asing atau di luar keluarga sendiri. Namun sering terjadi juga pengangkatan anak kemenakan. Pengangkatan anak di kalangan keluarga sendiri ini bertujuan untuk memperkokoh hubungan kekerabatan. Anak angkat tersebut diperlakukan sama dengan anak kandung. Hanya dalam hal pewarisan, anak angkat tersebut masih berhak atas harta peninggalan orang tua kandungnya. Sedangkan atas harta kekayaan orang tua angkatnya, anak angkat mendapat bagian atas harta peninggalan itu. Namun ia tidak berhak atas harta asal yang menurut hukum adat harus kembali ke asal, yaitu ke kerabat orang tua angkatnya. Menurut Surojo Wignodipuro, di dalam masyarakat hukum adat, anak yang diangkat bukan warga keluarga, kalangan keluarga, atau dari kalangan keponakan-keponakan. Anak angkat yang diambil dari lingkungan yang bukan warga keluarga dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat menjadi anak angkat. Pengangkatan anak lazimnya dilakukan dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak tersebut, agar pengangkatan anak ini mempunyai kepastian hukum dalam arti terang. Maka upacara pengangkatan anak harus dilakukan di hadapan kepala adat. Dengan upacara pengangkatan anak ini di hadapan kepala adat ini menjadikan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung menjadi putus. Maksud saya bukan menjadi putus. Jadi pengangkatan anak menurut hukum adat yaitu diangkatnya anak orang lain dan dimasukkan ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya tanpa memutus hubungan anak tersebut kepada orang tua kandungnya. Lalu yang selanjutnya menurut hukum Islam. Nah, menurut hukum Islam pengangkatan anak dengan tujuan untuk dijadikan anak ini berfungsi sebagai anak kandung maksudnya, dan terputus hubungan dengan orang tua aslinya tidak dibenarkan. Jadi ketentuan mengenai pengangkatan anak ini menurut hukum Islam bertentangan dengan ketentuan dalam hukum barat dan beberapa hukum adat yang ada di Indonesia. Dalam hal pengangkatan anak ini terdapat beberapa prinsip hukum, antara lain: A. Menurut hukum Islam, seorang anak angkat tetap memakai nama dari keluarga asalnya dan tidak dapat diganti namanya oleh nama keluarga angkatnya. Lalu yang B, dalam kaitannya dalam hukum pewarisan, hukum Islam menentukan bahwa yang menjadi wali nikah dari seorang anak angkat adalah orang tua kandungnya. Karena anak angkat bukan sebagai anak kandung dari keluarga angkatnya, maka tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dengan saudara angkatnya. Lalu yang C, dalam hubungannya dengan hukum kewarisan, anak angkat adalah bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, namun dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Beda dengan hukum adat yang tadi. Dengan demikian, apabila ditinjau dari hukum Islam, pada prinsipnya tidak ada hubungan hukum di bidang pewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Hubungan yang terjadi mengenai hak dan kewajiban antara orang tua angkat hanya timbul dalam kaitannya dengan segi kemanusiaan. Memberikan status yang sah hubungan hukum kepada anak angkat yang disamakan dengan anak kandung adalah bertentangan dengan hukum Islam dalam hukum Islam. Nah, pengangkatan anak dengan pengertian pengasuhan anak dibolehkan menurut ajaran Islam. Bahkan disunahkan orang yang mampu untuk mengasuh anak yang tidak mampu, lebih-lebih kepada anak yatim piatu. Jadi pengangkatan anak yang dibenarkan menurut ajaran Islam yaitu dengan tujuan memelihara, mendidik, dan memberi santunan kepada orang lain yang tidak mampu tanpa memutuskan hubungan dan tali kekeluargaan keluarga asalnya. Pengangkatan anak dengan status yang disamakan antara anak angkat dengan anak kandung pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum menerima kerasulannya. Namun kemudian statusnya dikembalikan setelah turun surat Al-Adhab ayat 4 dan 5. Mengenai hal ini, Mudarizaini menguraikan sebagai berikut. Nabi Muhammad sebelum menerima kerasulannya
mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid putra Harithah dalam status budak yang dihadiahkan oleh Khadijah bin Khuwailid kepada Muhammad bin Abdullah. Setelah Khadijah menjadi istri Muhammad, maka Zaid dibebaskan dari perbudakan dan diangkat menjadi anak angkat serta ditukarkan nama anak tersebut dengan Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad sangat senang terhadap Zaid sehingga dalam suatu kesempatan diumumkan bahwa Zaid bukan berstatus anak angkat, melainkan langsung sebagai anak Muhammad. Dan sejak itu dinyatakan pula oleh Nabi bahwa Zaid mewarisi dari beliau, sehingga putuslah hubungan dengan ayah dan juga keluarga aslinya. Sampai ke masa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Zaid masih tetap bernama Zaid bin Muhammad. Atas hal tersebut, maka Allah menurunkan Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang menegaskan secara jelas tentang peraturan mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang mempunyai pertalian sedarah, turunan, dan perkawinan, dan bahwa status Zaid adalah tetap anak dari ayah kandungnya yakni Harithah, dan nasabnya tetap kepada nasab Harithah. Diulangi dengan panggilan ayahnya yakni Zaid bin Harithah. Mulai sejak itu bin Muhammad ditukar menjadi bin Harithah. Jadi namanya kembali kepada Zaid bin Harithah. Kisah pengangkatan anak yang bernama Zaid ini menegaskan bagaimana hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, baik dalam bidang hukum perkawinan maupun bidang hukum kewarisan. Jika seorang mengangkat dan menyatakan bahwa anak angkat tersebut sebagai anaknya sendiri, maka hal tersebut merupakan pengingkaran yang nyata, baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Pengangkatan anak atau pengasuhan anak yang dibolehkan oleh ajaran Islam adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pemberian segala kebutuhan. Dengan demikian, pengangkatan anak itu bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar anak angkat tersebut tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengangkatan anak agar nantinya anak yang diangkat dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga dapat mendudukan kesetaraannya sebagai anak kandung dari orang tua angkat. Dengan diangkatnya anak tersebut menjadi anak angkat dari orang tua yang mengangkatnya, maka kedudukan hukum anak tersebut menjadi seperti anaknya sendiri. Hal ini disebabkan rasa cinta kasih orang tua angkat terhadap anak angkat tersebut. Yang tiga, menurut hukum perdata. Hukum perdata sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan perdata. Hukum mempunyai arti sebagai seperangkat kaidah, sementara perdata merupakan pengaturan hak harta benda dan kaitannya antara individu maupun badan hukum yang didasari dengan logika. Hukum perdata bisa juga disebut sebagai hukum privat. Disebut demikian karena hukum tersebut mengatur kepentingan perseorangan. Nah, pada KUH Perdata berdasarkan Statblad nomor 129 tahun 1917 tentang pengangkatan anak pasal 12 menjelaskan bahwasannya anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan memiliki kedudukan sama dengan anak kandung, sehingga yang bersangkutan mempunyai hak mewarisi harta peninggalan orang tuanya asalkan dalam pengangkatan anak dilakukan sesuai hukum secara sah melalui pengadilan. Dengan penjelasan yang sudah tertera di atas, maka orang tua angkat harus memperlakukan anak angkatnya sebagaimana anak kandungnya sendiri. Hal ini dapat dicontohkan dalam hal pembagian waris. Anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya selagi tidak merugikan ahli waris asli dari kerabatnya. Maksudnya kayak kerabat-kerabat dari orang tuanya itu yang termasuk ahli waris, selagi mereka tidak dirugikan maka anak angkat bisa dapat warisan. Nah, status anak angkat tersebut memiliki kedudukan sama dengan anak kandung. Hal tersebut tertuang pada pasal 852 KUH Perdata. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.